إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم. Mukarramun para asatidz al-a'izzah rahimahullah, khusus guru kita bersama Fadilatul Mukarram Al-Ustaz Ahmad Ramadan SPD, Bapak Ustaz Ja'far Hamid, Ustaz Rahman Syah MPD, kemudian keluarga kita, masyarakat kita, Bapak Rasid, kemudian Wakil Haji Pak Dabari, Bapak Haji Yasin Firdaus, segenap para orang tua dan jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kedua belah kaki kita seraya dua kaki kita ke tempat yang dimuliakan ini dalam rangka yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga kajian rutin pada subuh. Mudah-mudahan aktivitas yang kita laksanakan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita curahkan dan sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahmatullah, sebelum kita lanjutkan bersama-sama kita baca hadis surah Al-Fatihah, kita khususkan untuk pengarang kita ini Sayyid Hasim Al-Hashimi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Itu syifa wa siha wal afi wal barakah dari berjati wa daf'il balak lana wa li ahlina wa jama'atina fi hadhihi majlis, khususan musallih hadhihi kitab al-hadis wa ila hadha habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه سنة لله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من كنز الجنة إخفاء الصدقة وكتمان المصيبة وصلة الرحيم وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الخطيب عن علي. والله أعلم. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darain annahu qala arba'atun min tanzil jannah. Hadis ke-151. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan arba'atun min tanzil jannah. Ada 4 tabungan daripada tabungan surga ketika kita masih hidup di dunia. Ada 4 tabungan surga. Apa yang pertama? Yang pertama kata Nabi kita Muhammad SAW, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah.
Tabungan surga artinya apa, Pak? Meskipun orang tersebut udah nggak ada, tapi tetap ntar pahalanya mengalir. Begitu. Di sini kedengarannya aisawabu wa mudkhalul jannah. Meskipun orangnya udah nggak ada, tapi pahalanya tetap sampai surga. Dan kita harus paham betul. Kalau kita malam ngaji malam kemarin tentang sikap yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ada di muka bumi ini yang kita dapati itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki yang kita dapat itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala nurunin rezeki banyak, Pak. Dalam Al-Quran salah satu di antaranya Allah jamin rezeki kita juga. Allah jamin, artinya nggak bakalan ada orang kesusahan kalau orang itu yakin. Wa ma min dabatin illa 'ala rizqiha. Hatta binatang yang melata di muka bumi ini rezekinya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, binatang aja, binatang yang nggak punya akal itu rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang kata Allah sebaik-baik makhluk. Ya. Gitu. Cuman yang jadi masalah, manusia bisa sebaik-baik makhluk kalau pakai akalnya, Pak. Tapi dalam ayat lain Allah katakan manusia juga lebih buas dari binatang kalau hanya menuruti hawa nafsunya. Begitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih rezeki kita itu yang pertama wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala rizqiha. Rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, wa ya'lamu ma mustaqarraha wa mustaudaha. Dan Allah mengetahui tempat kediamannya, Allah tahu tempat cara nyimpennya. Udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita, gitu Pak. Kalau binatang aja dijamin oleh Allah, apalagi kita hambanya Allah. Yang pertama, yang kedua Allah ngasih rezeki dengan apa? Dengan kasab, dengan kita bekerja usaha. Ini lagi cerita model usaha dulu Pak, ntar baru kita keselkan. Jadi Allah nurun rezeki kita kalau kita mau berusaha. Surat An-Najm ayat 39. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Artinya orang itu usahanya dulu. Kalau udah usaha, ntar Allah yang nentuin rezekinya. Gitu. Kalau dulu lagi zaman saya ngaji, rezeki itu enggak semuanya duit Pak. Rezeki itu bentuknya enggak semuanya materi. Bahkan kalau duit berupa duit kadang-kadang udah nyampe di kantong ngorok hilang. Bukan rezeki kita itu. Hatta kita udah pesen bakso, udah dapat kita anterin sepiring, kaki kedumpak, bukan rezeki kita. Udah kita pesen, udah nyampe depan kita kedumpak, kesenggol, itu pun bukan termasuk rezeki kita. Rezeki kita itu udah nyampe di sini. Gitu. Gitu. Maka kalau kita lagi itu, kalau makan kadang-kadang terbalik-balik makan. Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saya diomelin. Kalau itu, jadi adabnya yang benar ternyata apa? Kalau mau makan, sunahnya cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Udah kelar makan, baru baca doa itu.
Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kan itu, ya Allah berkahkanlah fi ma razaqtana, apa yang telah Kau rezekikan, yang udah masuk ke dalam kita. Kalau kita bacanya Allah, gitu. Kata guru saya, itu mak belajar tekad. Benar, emang di tekad udah begitu. Doa makan sebelum makan, Allahumma barik lana fi ma. Bukannya gitu, Pak. Tapi kata ulama kita itu begitu. Kalau mau makan bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita lupa baca doa, dulu lagi ajar juga itu dulu, Pak. Kalau lupa baca doa makan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, gitu kan. Karena emang tuntunan yang benarnya kalau mau makan bacanya Bismillah. Kelar makan baru Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Gitu. Karena kalau kita baca artinya nggak nyambung jadinya. Rezeki itu yang udah benar-benar nyampe di dalam diri kita, masuk ke badan kita, itu baru disebut rezeki kita. Itu kita doanya gitu, Pak. Gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada juga Allah kasih rezeki lewat jalan apa? Istighfar. Iya. Memperbanyak istighfar, bikin rezeki kita datangnya rezeki. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursil sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit kepadamu, termasuk hujan, perantara hujan, bumi pada tumbuh, itu alam rezeki, Pak. Begitu. Maka lewat kita banyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gampangin rezeki kita. Gitu. Allah gampangin rezeki kita. Terutama apa? Yang subuh nih, yang subuh. Ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah astagfirullah. Itu tuh. 14 subuh. 100 itu anjurannya 100. Gitu. Anjurannya 100. Habis ba'diyah subuh, qobliyah subuh, berarti itu subhanallah bihamdihi, subhanallah astagfirullah. Itu Allah jamin rezekinya sampai sore kalau dia baca itu. Ya, maka enggak apa-apa deh kalau belum 100 dan mohon dulu. Ya, enggak apa-apa. Kabut aja subhanallah bihamdihi, subhanallah astagfirullah. Ya kan? Momentum, jangan sampai, gitu kan? Udah lama-lama nunggu gini, gak apa-apa sambil nunggu gak apa-apa, udah bunyi gini gak apa-apa, subuh mah. Kalau udah bunyi, subuh kelewat gak apa-apa, banyak yang hilang. Wah, ada yang siangan, gitu kan? Pada subhanallah belum 100, baru 50, gitu kan? Masih kebagian itu dulu, gitu. Hadirin jamaah rahimahullah. Kalau rezekinya udah ada, bahkan tuh mulai dari kita. Iya, bahkan kalau kita dengerin ceramah, rukun Islam mah kalau buat orang kaya gitu ada 5 gitu, karena haji termasuk yang agak wajib kalau orang susah gitu, bercandanya begitu, tapi rukunnya tetap 5. Buat kita, buat orang susah ya, bayar zakat nggak wajib ya, secara umum gitu, kalau orang susah banget. Nah, oleh karena itu, pada juga Muhammad SAW bagi hadis kita ada 4 yang bikin jadi tabungan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong di sini gitu, biar apa? Kita semangat. Ada lingkungan kita sedekah gitu. Dan salah satu yang paling ngalir sampai ke surga meskipun kita udah nggak ada di dunia, itu adalah infak sedekah. Yang pertama adalah menyembunyikan sedekah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau sedekahnya diumumin? Ya. Sedekahnya diumumin. Satu sisi ini kita disuruh sedekah. Yang kedua, satu sedekahnya diumumin. Ya. Ini balik ke hadis yang pertama, Pak. Hadis pas bulan Muharram, kan innamal a'malu binniyat. Yang bagus nama yang bisa nyanyiin gitu. Cuman untuk siar buat ngajak
orang lain diperbolehkan. Ya kadang-kadang orang sedekah gitu. Yang nggak boleh mamerin sedekah. Iya, kalau kita nyerahin sedekah ke orang terus dihubungin, bukan urusan kita. Paling kalau ditanya siapa namanya, hamba Allah. Begitu. Tapi kalau buat saudara kita, buat orang tua kita yang udah ada, nggak mungkin Pak, buat hamba Allah. Emang perlu ditulis. Ya kan? Saya sedekah buat orang tua saya. Sama namanya Pak. Iya kan ditanya? Bulan bin Bulan. Oh gitu. Udah dicatat. Di surga diutak begitu. Bulan bin Bulan. Ditarik bitnya. Gitu. Nah, apalagi kalau bisa nih, saya nitip Ustaz buat orang tua saya. Pahalanya orang anak. Ini maksudnya begitu. Lewat tangan anaknya, orang tuanya agak tidak tahu. Berapa banyak cerita ada orang belajar jadi hamba oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal kerja itu menjahit, anaknya cuma menjahit. Cuman anaknya ini tiap hari kerjaannya yang dilihat orang tuanya anaknya jahit. Tapi setiap dia baca Quran, dia lihatin pahalanya buat orang tua. Sampai dia pendek umur, orang tuanya masih ada. Cuman dalam mimpinya, di mimpi didatangi orang ulama, ini anak bercahaya. Ya, setiap malam datang dalam mimpi ulama tersebut, bawain makanan buat orang tua. Pas bangunnya orang penasaran, karena jelas yang di mimpi ulama itu si Fulan bin Fulan. Ditanya, Bu, anak ibu kerjaannya ngapain sih? Suka hadir mulu di mimpi saya, kata lain. Enggak, Ustaz, anak saya mah cuma jahit. Ternyata selidik, gak percaya ulama, gak mungkin. Ini punya amalan khusus. Ternyata salah satu amalannya diantaranya adalah kalau misalnya dia jahit, sebelum dia dibaca hadiah Fatihah buat orang tuanya, kalau sedekah dia buat orang tuanya, dan baca Al-Quran buat orang tuanya. Itu Pak, ya, itu salah satunya. Maka salah satu amalan yang bisa bikin jadi perhiasan atau tabungan di surga diantaranya memperbanyak sedekah. Yang kedua, yang termasuk tabungan di surga adalah waqitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Ya. Dia terkena musibah, ya. Tembak sakit gigi, tengokin gua. Ya Pak. Jadi kalau pengen ditengokin nggak boleh Pak. Kita sakit payah banget nih, tengokin gua Pak, nggak boleh. Ya. Tengokin gua ya, rumah sakit ini, kamar ini, itu nggak boleh. Kalau begitu. Tapi kalau begini nih, doain saya ya, saya di kamar A biar cepat sembuh. Boleh nggak? Boleh. Udah ya. Kalau minta ditengokin kagak boleh. Kalau minta didoain, terus orang itu datang nengokin kita, alhamdulillah. Iya. Apalagi udah status ini segala pada kemana sih? Gue sakit udah 3 hari kagak lihat pisang. Begitu. Kita kagak boleh begitu Pak. Itu namanya ngadepin musibah. Tapi kalau doain saya atau doain saudara saya lagi di rumah sakit, udah biasa hidup gitu kan? Doain saya lagi sakit itu nggak mengangkat. Emang kudu ada inisiatif begitu. Jadi kebaikan itu bisa kolektif bareng-bareng. Siapa di rumah sakit, ayo kita tengokin. Yang nggak boleh tengokin gue ya. Gitu, jangan begitu lah. Doain saya berusaha, doain. Ada pengurus gue doa, nengokin, buah-buahan, segala macam. Itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian yang ketiga, wasilatur rahimi. Yang ketiga yang termasuk min tanzil jannah, yang tamu surga adalah silaturahmi. Jadi kalau silaturahmi, tamu datang bawa pahala buat tuan rumah, tamu pulang bawa dosa tuan rumah. Ya, yakin ini. Tamu datang bawa pahala buat kita, pulang bawa dosa kita. Manfaat silaturahmi. Udah waktu itu ada hadisnya. Ya, tamu datang bawa pahala buat kita, ya, pulang dia bawa dosa kita. Silaturahmi itu sempitnya gitu Pak. Ya. Apalagi kalau tamunya disuruh makan, disuruh ngopi, gitu ya. Iya, gitu. Rumah tangga, artinya itu. Ya, jadi silaturahmi itu sempitnya gitu. Kalau datang kepada kita, ya, datang bawa pahala atau rahmat kepada kita, pahala, pulang bawa dosa. Dan yang terakhir, wa qawlu la ilaha illa wa qawlu la haula wa la quwwata illa billah. Ucapan yang nyampe, artinya simpenan, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, pun termasuk min tanzil jannah, yaitu tabungan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka wirid ya Pak, wirid boleh kosong. Jangan sampai kosong. Ya, minimal yang tadi itu 33 itu yang tambahnya gitu banyak-banyak nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah, termasuk kalimat thayyibah. Gitu. Kalau kita lagi lemah banget, lagi kesel, begitu kita udah gak mau ngerahin. La haula, masih ada kata la haula wala quwwata illa billah. Itu Pak. Jadi ada 4 yang bisa menjadi tabungan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjanya di dunia, tapi ternyata di akhirat. Apa yang pertama? Ifadus shadaqah, yang kedua kitmanul musibah, menyembunyikan musibah, yang ketiga silaturahim, silaturahmi, yang keempat wa qawlu la ilaha illallah haula wala quwwata, 4 ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.